Oke, I think kita mulai aja biar nggak terlalu panjang lebar nanti sambil yang lain biar nunggu join. So, thank you guys. Malam ini basically seperti yang kalian bisa lihat in the title. So, basically malam ini kita akan bahas how to turn mistakes into a skill. Dan ini sebenarnya cakupannya bisa luas banget, bisa in your day to day jobs atau maupun in your saya tahu di sini banyak orang yang suka dengan yang mau dihubungkan dengan market ya, investment, tapi nanti saya akan coba bawa ke sana. But basically ini from my personal experience, the way I deal with my mistakes. So feel free kalau kalian memang punya have a different opinion or have a different view, karena of course this is kind like intinya yang berhubungan dengan behavior itu kayak kemarin yang saya sempat post kan, investment is an art gitu ya. Basically something yang to do dengan behavior itu of course itu juga mempunyai dynamic yang berbeda-beda setiap orang. Jadi mungkin halo. Nah, nanti intinya mungkin gini, saya kasih intermezzonya dulu mengenai, saya kasih contoh-contoh simple kecil dari pengalaman gue dulu pertama kali kerja, kesalahan-kesalahan gue apa, dan how I change that into my skill gitu ya. Nanti baru gue bahkan bahas kemarin yang hastilan dari postingan gue mengenai related to the behavior, finance, and investment itself. So, gue share sedikit ya pengalaman gue dulu itu kan mungkin yang kalian sudah sempat nonton di IG-nya si Vel mengenai yang pengalaman gue dulu sempat bangkrut di forex juga. Nah, I start my job itu kan di Lipo Bank ya, basically dulu my first job in Jakarta. Jadi waktu gue merantau dari Surabaya ke Jakarta, and my first job itu basically was a cash management officer di bagian operation. And I think all of you some news materi hari ini mengenai change of mistake into skills. Nah, itu dulu itu singkat cerita intinya gue termasuk orang yang salah satu yang minoritas, dan bukannya gue mau rasis atau apa, enggak, cuma ini pure gue mau share my pengalaman. Jadi di situ gue mengalami banyak kendala, dan di situ gue sangat dimusuhin sama sekitar saya karena I was a minority. Kenapa? Ya singkat cerita intinya I don't know, karena dari hasil interview gue tiba-tiba gue dapat grade yang lumayan, dan banyak orang di sekitar itu untuk mendapatkan grade itu bisa butuh waktu cukup lama, mungkin bisa 3-4 tahun baru dapat grade gue. Nah, itu banyak orang yang ngiri gitu ya. Nah, akhirnya dari situ gue orangnya kan basically gue mungkin pernah share beberapa yang sudah kenal ya, gue orang Surabaya gitu ya. Gue orang Surabaya selalu orangnya tipenya ngomong apa adanya, dan gue nggak suka nggak suka basa-basi. Kalau gue nggak suka ya gue nggak suka, langsung gue tunjukin gitu ya. Gue tipenya seperti itu. Nah, tapi itu ternyata jadi kesalahan gue gitu ya. Nah, dari kesalahan gue itu akhirnya I'm struggle, dan gue nggak betah basically kerjaan itu. Tapi I know untuk survive mendapatkan pekerjaan itu susah banget di zaman itu. Jadi gue struggling facing all these people, dan akhirnya saya coba discuss sama my sister, tapi my sister akhirnya ajarin gue karena my sister udah lama di Jakarta. Nah, singkat cerita akhirnya dari kesalahan-kesalahan yang karena gue terlalu frontal gitu, akhirnya gue belajar something di situ ya guys. Belajarnya adalah gue tahu bahwa orang Indonesia ini kan culture-nya culture timur gitu ya, bahwa orangnya tuh sukanya lebih kayak kita mencoba untuk menghormatin ya, kalau mereka nggak suka ya kita coba hormatin. Dan bos gue tuh ibu-ibu gitu ya, bos gue tuh ibu-ibu, dan sekitar gue ya gue yang paling muda intinya pada waktu itu. Akhirnya gue berpikiran discuss sama my sister enaknya gimana ya supaya I can change the environment gitu ya. Jadi dari kesalahan itu ya gue mencoba untuk menurunkan ego gue, itu yang paling penting ya. Kalian menurunkan ego kalian. Kalau kalian memang nggak sesuai ya kalian harus coba turunkan, karena kita tahu dia senior kita gitu ya. Jadi dari situ akhirnya gue coba untuk bisa mengerti posisinya dia, untuk bisa kenapa dia bisa seperti itu gitu ya. Akhirnya pelan-pelan saya coba dengan cara contoh simple nih, karena gue show some care gitu ya ke mereka, dan mereka tuh suka gitu ya. Jadi halo Paul. Nah, jadi gue beliin makanan simple. Waktu setiap gue pulang ke Surabaya gue beli makanan gitu, mereka akhirnya seneng gitu ya. Dan
otomatis of course nggak cuma itu doang, nggak, itu bukan sokoan ya, otomatis I show my performance ujungnya. Dan dia waktu itu memang nggak suka, dan dia sudah sering kayak awalnya waktu nggak suka ya dia sering kayak ngata-ngatain gue, lu tunjukin kemampuan lu itu apa bisa dapet grades kayak gini. Ya gue pokoknya di under pressure, semua kerjaan ditimpain ke gue supaya gue pulangnya malam, ya nggak apa-apa. Dan gue akhirnya yang gue lakukan selain mencoba mengambil hatinya, akhirnya gue tunjukin ke performance ujung-ujungnya ya. Dari performance itu akhirnya gue do something report yang nggak pernah ada di perusahaan itu selama bertahun-tahun, intinya gitu. Karena gue tahu gue kan maunya tadinya memang terlihat untuk jadi research, tapi karena gue itu nggak dapat kesempatan dulu waktu itu sebagai cash officer, jadi gue bikin research report guys. Gue bikin research report terkait dengan cash managementnya Lipo Bank seluruh Indonesia. Jadi gue bikin semua analisanya itu, and then mereka kaget gitu kan. Nah singkat cerita akhirnya gue tunjukin report gue, semua cabang gue bikin researchnya. Dari situ gue analisa mana aja kesalahan, mana aja resikonya, di mana aja loophole-nya. Di situ akhirnya gue tunjukin ke bos gue, ya bos gue akhirnya kaget. Nah itu satu cerita. Oke, cerita yang berikutnya adalah misalnya nih, gue mau misalnya tahu nih, kesalahan gue adalah misalnya gue mau masuk ke sektor ke corporate level waktu itu ya, dan gue nggak bisa kalau kalian cuma diem diri aja terus gue ngomel-ngomel kayak gitu aja. Oh kok gue bukan ini, this is not my field gitu ya. Akhirnya kalian nggak bisa kalau kalian berdiam diri saja. Jadi dari situ kalian akhirnya mencoba mengevaluasi diri. Oh apa sih kesalahan gue ini? Karena gue orang baru gitu kan di Jakarta, gue nggak ada network, gue nggak ada teman gitu kan. Otomatis akhirnya gue coba belajar lagi. Setiap gue ke kantin ketemu orang-orang corporate, gue ajak kenalan. Akhirnya karena waktu itu banyak MT gitu ya, jadinya dari situ gue bikin network. Nah itu maksudnya dari tadi yang kesalahan gue change itu into skill guys. Nah dari situlah akhirnya gue mendapatkan akses, karena dari berteman itu akhirnya mereka tahu gue passion gue itu di mana. Sampai suatu waktu gue dapat kesempatan bisa tembus itu ke corporate level, akhirnya gue jadi ke corporate banking gitu ya ceritanya. Nah itu contoh-contoh simple, dimana akhirnya gue tahu anak-anak ini di sini banyak yang nggak begitu mengerti atau menguasai CFA. Dan pada waktu itu Lipo Bank bikin acara semua ada 20 orang ikutan ujian CFA, dan luckily, bukannya gue mau sombong atau apa, enggak, ini pure gue cuma siap. Luckily gue sendiri aja waktu itu yang lolos, dan gue sendiri aja yang lulus dari CFA exam itu. Dan akhirnya penasaran, karena bos yang atas itu penasaran, ini siapa ini, kok orang bukan siapa kok tiba-tiba bisa lulus. Akhirnya dari situlah gue dapat kesempatan untuk naik level ke corporate level gitu ya basically. Nah itu intermezzonya aja guys. Gue coba mau share langsung ya ke teman-teman. Intinya poin yang gue mau share ke kalian ini mungkin sedikit hal basic yang mungkin kalian perlu tanyakan ke diri kalian. Dan ini sebenarnya mungkin kalian nganggap ini nggak ada hubungannya, tapi menurut saya ada hubungannya karena hal basic ini ya guys. Nah ini adalah beberapa pertanyaan yang kalian perlu jawab ke diri kalian sendiri. Ada 3 pertanyaan ini dari pengalaman saya sendiri ya, dimana ini sangat mempengaruhi behavior kalian, the way of your thinking, maupun the decision making that you are going to take in the futures. 3 pertanyaan itu adalah gini guys, kalian tanya ke diri kalian sendiri. Seperti saya bilang, being honest to yourself is a big decision. Dan we know, dan kemarin sudah sempat saya share bahwa investment is about decision making skill. Jadi if you're not being honest to yourself, it means that you manipulate yourself, then your future will be manipulated. Jadi untuk menjadi orang yang being honest itu nggak gampang, karena ego kalian akan kena, dan kalian harus fight itu. Nah 3 pertanyaan itu adalah gini, ini yang sering saya amatin dari saya sejak kerja 2006 sampai sekarang. Pertanyaan pertama, kalian itu kalau melihat teman kalian itu, kalau ada yang lebih sukses dari kalian, itu kalian iri, jealous, atau kalian malah termotivasi? Itu pertanyaan pertama ya. Nanti saya jelaskan berikutnya. Pertanyaan yang kedua, kalian selalu merasa diri kalian itu pinter banget, the smartest guy, atau kalian itu berasa biasa-biasa aja? Itu mempengaruhi juga. Ketiga, kalian mengerti arti dari gratitude atau enggak ya? Kenapa? Nanti itu juga aku jelasin. Nah yang ini yang di bawah gue coba jelasin ya.
Kenapa ketiga ini matters? Nah, kalau kalian mempunyai pemikiran gini ya, ini karena gue perhatiin, saya orangnya observer, jadi saya selalu perhatiin soal lingkungan di sekitar gue. Kalau ada teman kalian sukses, misalnya make a lot of money from any kind of investment atau apapun dari pekerjaan mereka, itu selalu gue perhatiin ada dua tipe orang umumnya ya. Ada orang yang wow, dia jealous, ngiri. Nah, kalau orang tipenya ngiri, jealousan, selalu pikirannya negatif, guys. Nah, kenapa? Karena dia selalu akan berpikir, oh iyalah dia kan dapatnya infonya kayak gini gitu kan. Pokoknya nyala aja. Dia kayaknya curang dulu. Iyalah dia main margin lah, dia main apalah. Intinya pikirannya negatif aja intinya. Nah, tipe orang kedua selalu termotivasi karena ini kisah ada juga dari teman saya. Mungkin saya lagi kepikiran akan mencoba menginvite dia untuk jadi speaker juga in my talks ya. Jadi banyak orang yang tadinya ngiri atau kalau gue selalu tipenya orangnya mencoba untuk termotivasi. Wih, dia ini kenapa ya bisa ini? Key-nya apa gitu kan? Karena dengan situ kalian akan mencoba mendekatin mereka dan kalian akan mencoba untuk belajar gitu kan. Justru kalau orang yang ngiri, kalian perhatiin, kalau orang yang tipenya ngiri rata-rata tidak akan mencoba mendekatin orang ini. Itu yang menurut gua salah fatal karena kalian berpikir negatif, kalian akhirnya karena terlalu ngejudge orang ini, akhirnya hubungan kalian rusak dengan orang ini. Atau kalian mungkin backstab orang ini dari belakang, ngata-ngatain orang ini. Jadinya kalian hubungannya rusak. Nah, kalau kalian hubungannya rusak, kalian tidak akan dapat ilmunya dari orang ini, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau kalian merasa the smartest person, dan itu akan meng-create apa? Itu akan meng-create overconfidence. Dan ini nanti akan gue bahas di behavior finance. Overconfidence itu akan menyebabkan kalian justru orang, jangan kalian salah pikir ya, orang yang overconfidence atau terlalu berpikiran kepintaran, itu malah mereka rata-rata kalau gue perhatiin malah behind the curve. Kenapa? Gue kasih contoh beberapa hal. Contoh recently, banyak orang pinter yang malah nggak ngerti itu Bitcoin itu apa, ya kan? Kenapa? Karena mereka terlalu skeptical, mereka mikir apalah, terus dan mereka nggak mau coba untuk belajar dulu behind the Bitcoin atau behind the cryptocurrency itu apa, sejarahnya, the history of money itu apa, itu kalian harus pelajarin dulu. Tapi kalau orang yang terlalu pinter terus akhirnya bawaannya itu skeptical gitu kan, wah ini mah ngawur lah, apalah ini tipu-tipuan lah, money game lah, apalah, nggak make sense lah kayak gitu-gitu ya. Nah, itu juga menyebabkan kalian berpikir bahwa kalian paling pintar dan berpikir orang yang bikin cryptocurrency itu lebih bego dari kalian. Dan itu kan lucu gitu kan guys. Kalau gue orangnya selalu mikirnya simple. Nah, ini kalau terciptain ini dan marketnya membesar, itu pasti ada something. Tinggal kalian pelajarin. Memang ada beberapa yang bisa menyebabkan money game ya. Tapi kita intinya harus do research. Tapi jangan sampai kalian terlalu overconfidence, kalian jadi skeptical. Yang ketiga, apa sih tujuan kalian mengerti dari gratitude? Gratitude itu adalah how yourself try to grateful in everything that you have gitu ya. Gue bisa ngomong gini bukan berarti kalian pikir gue hidupnya udah enak kayak gini, enggak ya. Kalau kalian mungkin sudah pernah lihat di video saya sudah sempat share, gue juga pernah ngalamin hidup susah banget, gimana yang gue ngalamin, gue bangkrut dari forex, dan gue ngerti susahnya cari duit, susahnya mau makan aja juga gue ngerti gitu ya. Dan itu yang bikin saya akhirnya insecure, akhirnya bikin gue down. Tapi dari situ gue jadi belajar satu hal penting, yaitu akhirnya gue ngelihat pada waktu gue collapse di situ, akhirnya gue bisa ngeliat di bawah-bawah gue bahwa gue itu masih beruntung gitu ya, karena masih banyak orang di bawah kita. Dan akhirnya gue belajar untuk how to be grateful and how to appreciate tentang gratitude. Kenapa? Karena orang ujung-ujungnya kalau kalian nggak mengerti mengenai konsep dari gratitude, kalian akan dikuasai oleh greed. Dan greed inilah yang menyebabkan orang itu seringkali kalah dalam any kind of dia punya investment, dia punya pekerjaan, dia punya bisnis. Itu karena greed will drag you deeper. Karena setiap kamu udah try to make money, kalian nggak akan pernah merasa puas. Itu ya, jadi maksud gue di situ. Nah, terus mengenai ini gue langsung bahas mengenai behavior finance ya. Apa aja sih beberapa behavior finance yang relevan dihadapin oleh di market? Ini gue share ini ya guys, bentar. Nah, the hidden traps in decision making itu ada banyak sebenarnya. Cuma gue coba summarize beberapa yang penting-penting aja supaya kalian ngerti. Anchoring bias trap.
apa sih yang dimaksud dengan anchoring bias trap? Anchoring bias trap itu ini yang sangat umum di permasalahan yang dihadapin oleh orang-orang, di mana kalian itu tidak dapat mengolah suatu informasi secara fair karena kalian hanya memfokuskan atau memberikan bobot yang terlalu lebih besar di informasi yang di awal. Ini saya kasih contoh, misal nih ya, banyak orang yang akhirnya misalnya tahu nih, company ini ternyata GCC corporate governance problem gitu ya. Akhirnya kalian udah masuk di pikiran kalian corporate governance ini problem, udah itu bobot yang paling besar. Kemudian ternyata ada perubahan manajemen, kemudian ada reformasi yang mereka company ini lakukan gitu kan. Kemudian mereka memperbaiki banyak perubahan karena dia hire banyak new talents gitu kan. Nah, informasi berikutnya ini kalian tidak menyerap itu atau mengolah itu dengan baik. Akhirnya kalian tetap anchoring, namanya anchoring ya, itu kayak ibaratnya anchornya dari kapal gitu ya. Kalian terlalu terbebani dengan informasi yang pertama, dan kalian mencoba untuk ignoring information yang baru, yang padahal information yang baru ini bisa memberikan suatu kesempatan untuk merubah kondisi company ini. Itu anchoring bias ya. Status quo trap. Nah, status quo trap itu ibaratnya seperti ini. Ibaratnya intinya kalian tahu status quo kan ya. Status quo itu kan kondisi yang ada di saat ini. Jadi setiap ada perubahan apa, kalian cenderung tidak bisa menerima gitu ya. Itu disebut status quo trap. Contoh, balik lagi saya kasih contoh yang paling gampang, Bitcoin gitu ya, atau cryptocurrency. Karena kalian selalu berpikiran, status quo-nya apa sekarang? Status quo-nya adalah fiat currency, duit kertas, duit logam yang sudah ada sekarang, forex yang sudah ada sekarang. Begitu ada something new, Bitcoin atau cryptocurrency, kalian nggak bisa terima. Ini apaan nih? Ini kayak barang alien nih. Tolak gitu kan. Nah, itu status quo trap gitu. Nah, sedangkan yang ketiga, sunk cost trap. Apa yang dimaksud dengan sunk cost trap? Sunk cost trap itu ibaratnya gini. Kalian kalau melakukan suatu investment atau bisnis, itu kan tentu kalian sudah spend duit beberapa gitu kan, atau kalian investasi juga kalian sudah misalnya kalian beli saham A misalnya 1.000 gitu ya. Terus salah nih, akhirnya beli lagi 1.000 lagi, salah lagi nih. Terus kalian itu trap, pikiran kalian itu terlalu terpaku di kesalahan yang kalian sudah bikin di pertama tadi itu. Padahal itu kan sudah lewat kan, sunk cost. Namanya sunk cost. Kalau sudah lewat ya udah forget it. Tinggal kalian nanti share nanti kalian harus tahu when to quit gitu ya. Kalian jangan sampai, intinya maksudnya dari sunk cost trap ini adalah kalian harus bisa move on. Ya, intinya seperti itu. Kalau kalian terlalu terpaku dengan kesalahan yang sudah you made in the past, ya kalian akan ke drag ke situ. Kalian akhirnya nggak bisa berpikir clear ke depan. Itu sunk cost trap. Nah, confirming evidence. Confirming evidence ini contohnya seperti ini gampangnya. Misalnya kalian tahu nih, kalian berbisnis, kalian mau ekspansi ke pasar, misalnya kalian mau berekspansi tapi kalian khawatir kok kayaknya outlook forex kok kayaknya nggak oke ya, misalnya kayaknya rupiah bakal melemah ya gitu ya. Terus begitu kalian ketemu teman kalian, tiba-tiba ada yang ngomong, iya nih, kayaknya dolar ini bakal kuat banget nih, kayaknya rupiah bakal jeblok nih. Nah, terus kalian langsung berpikir, bener ya, itu namanya confirming gitu kan, confirming evidence. Padahal belum tentu omongan orang itu bener loh guys gitu ya. Cuma karena kebetulan dia ngomong apa yang sudah ada yang di pikiran kamu, terus kamu langsung ngambil aja gitu. Jadi kamu ambil untuk justifikasi kesimpulan kalian gitu kan. Itu confirming evidence. Nah, overconfidence itu seperti yang tadi saya bilang, ini semuanya ada hubungannya kan dari yang tadi awal saya discuss dari awal. Ya, kalau kalian terlalu overconfidence, ya itu merupakan salah satu cognitive bias yang bisa destroy yourself, karena selalu kalian berpikir kalian paling pintar, kalian akhirnya menyebabkan kalian itu sombong, dan kalian tidak mau menyerap ilmu-ilmu yang baru gitu ya, atau sesuatu hal yang baru gitu. Contoh nih, saya kasih contoh ya, seperti yang tadi, balik lagi, ini paling simple soalnya saya selalu coba Bitcoin gitu ya, cryptocurrency, karena itu selalu menjadi debat, dan karena banyak orang itu selalu tidak mencoba mempelajari dulu, akhirnya mereka selalu berpikiran bahwa itu
money game yang salah kaprah gitu lah ya. Nah intinya dari Bitcoin ini, dari pengalaman gue itu juga sering berhadapan dengan orang-orang yang pada waktu gue coba mengerti mengenai Bitcoin 2 tahun yang lalu, karena gue bacain dulu nih. Nah terus gue diketawain guys, jujur aja, gue diketawain terus, ini orang CFA tapi ngikut-ngikut Bitcoin kayak gitu-gitu kan, lu nggak gila lu apa, ini kayak CFA apa gini. Tapi tahu nggak guys, bahwa CFA akhirnya memasukkan Bitcoin kurikulum di tahun lalu. Itu intinya, nanti gua tunjukin ya apa yang pernah diomong sama herding mentality sama how to be being a different person. Itu sempat diomong sama Albert Einstein. Bentar. Nah, terus representative bias ya. Representative bias itu contohnya gini, lu selalu berpikiran bahwa apa yang kejadian sekarang, kalian akan berpikir akan kejadian seterusnya, gitu kan. Dan padahal itu belum tentu benar loh. Itu menurut gua itu ya, kalian itu karena berlebihan, kalian ketakutan berlebihan. Misalnya contoh, oh my god, this is COVID, gila nih, second wave, third wave, fourth wave. Kalian selalu mungkin berpikir kayak gitu. Jadi apa yang kalian bikin sekarang kayaknya seakan-akan nggak akan selesai. Nah itu representative bias, gitu ya. Jadi kalian sudah ada gambaran ya masing-masing itu. Nah ini saya coba share nih ya mengenai overconfidence, mengapa overconfidence itu bisa destroy yourself guys. Nah ini bisa kalian lihat bahwa overconfidence itu sangat catastrophic, one of the catastrophic cognitive bias yang bisa menyebabkan kalian ke track seperti yang tadi saya bilang. Nah di situ kalian bisa bacakan komen dari Albert Einstein. The one who follows the crowd will usually go no further than the crowd. Tapi the one that walks alone is likely to find themselves in place no one has ever been. Jadi kalau kalian itu ngikutin herd mentality kalian sangat tinggi ya, ujung-ujungnya kalian itu gak akan sampai jauh-jauh deh. Kalian ya ujung-ujungnya cuma sejauh crowd itu aja, di mana crowd itu berada. Tapi kalau kalian mencoba untuk berpikir differently, kalian mungkin bisa mencapai suatu tujuan yang mungkin crowd itu tidak tahu, gitu kan. Dan mungkin one day crowd itu kalau lagi mengerti, akhirnya crowd itu ujung-ujungnya akan ngikut, gitu guys. Nah itu maksudnya yang diomong dengan Albert Einstein. Nah ini saya kasih tunjuk herd mentality itu seperti apa. Nah ini ilustrasi herd mentality seperti ini guys. I don't know where we're going, but from the look of this crowd, it's gonna be good. Ya kan, kalian kayak ibaratnya ya itu ibaratnya apa yang banyak kejadian di kasus-kasus di market ya, banyak orang yang rugi besar. Gua nggak perlu nyebutkan nama company-nya, kalian pasti tahu. Karena dijanjiin fixed return apa-apa, terus saudara, ini oke banget nih, akhirnya ngikut. Semua temennya ngikut, ini oke banget nih, gue nggak apa-apa nih, dapat fixed return nih, lumayan nih, dapat 12% atau 14%, ikut aja, ngikut. Oh kayaknya ikut. Nah ini gambar ini sebenarnya mencerminkan kondisi seperti itu guys. Dan kalian nggak tahu, karena semua orang ngikut ke arah yang sama, ke company itu semua, dan kalian tidak do the right proper research, akhirnya kalian masuk jurang, rame-rame masuk jurang semua, ambrol gitu kan. Nah ini juga unfortunately ini kejadian juga in one of my family, karena dia nggak terlalu dekat sama, mungkin nggak terlalu dekat, jadi dia nggak pernah tanya gue, dan akhirnya dia jadi salah satu korban dari salah satu company itu, dan ruginya nggak main-main guys, ruginya 5 miliar ya. Itu dia sampai stres banget. Akhirnya ya udah mau gimana lagi, akhirnya ya gue cuma, dia tanya gue apakah kenal dengan company ini, ya, unfortunately gue nggak kenal gitu ya. Tapi dari situ gue coba try to educate, tapi it's not a good timing. I know it's not a good timing karena dia lagi stres banget dan dia pasti nggak akan bisa menerima itu. Tapi dari sini saya coba share itu ya guys. So, nah ini jadinya apa sih kesimpulannya sebelum kita ke Q&A? Nah, how to turn into that skill ya, dari yang gue sudah bahas ya. Nah, dari yang tadi udah gue bahas panjang lebar, of course skill yang kalian dapatkan itu apa gitu ya, dari seperti kalau kalian mengerti itu prosesnya. Critical thinking skill itu sangat penting. Kenapa? Ya, basically critical thinking dan problem solving skill ini saling terkait ya. Karena itu ibaratnya gue bisa bilang kalian itu jadilah menjadi seorang SpongeBob. Kenapa gue bilang SpongeBob ya? Ibaratnya kalian seperti sponge.
Jadi kalian bisa menyerap semua ilmu yang kalian dapatkan tanpa kalian being overconfident atau tanpa kalian being arrogant gitu ya. Nah, ketiga yaitu adalah social networking skill. Social networking skill ini seperti yang tadi gua share di awal, mungkin kalau kalian yang telat kalian bisa nonton nanti di awal, dimana yang tadinya gua pernah pengalaman kerja salah waktu di zamannya gua di Bank, gua dimusuhin banyak orang, akhirnya gua ngerti how to make them comfort and dengan saya, dan mereka akhirnya jadi teman dekat dengan saya gitu kan. Nah, itu social networking skill. Dan kemudian people and market behavior skill. Akhirnya kalian ya belajar untuk mengerti behavior orang itu seperti apa. Ibaratnya gini guys, pekerjaan gue itu simple sebenarnya. Kalian nggak usah panjang lebar, apa sih pekerjaannya Herman ini? Pekerjaan gue itu ibaratnya I'm being like a detective basically ya. Karena apa? Detektif itu ibaratnya ya dari semua skill yang gue tunjukin di sini, ini sebenarnya umumnya skill-skill yang didapatkan, harus diwajib punya oleh seorang detektif. Karena seorang detektif itu ibaratnya ya kalian harus do the proper research, kalian harus mengerti your enemy or your opponent's behavior, you have to know how to read their cards. Itu kayak kapan hari gue pernah share, ibaratnya kalian itu seperti main poker, ibaratnya kalian seperti main Monopoly. Itu kalian belajar dari satu game itu kalian bisa mendapatkan ilmu bagaimana kalian membaca behavior tingkah laku dari opponent kalian. Kalau kalian bisa membaca, otomatis kalian akan bisa merubah approach kalian gitu ya. Nah, begitu juga dalam hal investment kalian. Kalau kalian bisa mengerti maksud dari market ini apa, kemudian perkembangan dari peraturan-peraturan government ini apa, nah dari situ kalian akan terbiasa nantinya ya, kalau kalian sudah mengasah skill-skill kalian ini dari pengalaman kalian. Tentu yang mau saya highlight di sini adalah skill ini mungkin apa yang saya sharingkan ke kalian hanya membantu, menurut saya dari pengalaman saya, ini hanya mungkin membantu 10 atau 20% dari proses pengalaman kalian nantinya. Karena ujung-ujungnya saya percaya bahwa the best teacher is still your experience. Jadi kalau kalian nggak mengalami sendiri, kalian nggak akan tahu. Tapi yang dengan adanya social media, dengan adanya digital seperti ini, itu memungkinkan kalian untuk at least kalian meminimize 20% resiko kalian dalam pekerjaan maupun dalam investasi kalian dengan adanya sharing session seperti ini. Kemudian saya lanjutkan ya, tactical skill. Nah, tactical skill ini ibaratnya kalian jadi orang juga harus dynamic, mengikuti perkembangan market. Jangan seperti yang tadi saya bahas di behavior trap tadi ya, ada anchoring trap ya. Kalian kalau nggak dynamic ya kalian tidak agile namanya ya, kalian gampang trap ke satu tempat ya, kalian jadi tipenya ego kalian itu terlalu strong, akhirnya kalian nggak bisa kemana-mana, akhirnya bikin kalian trap gitu kan. Negotiation skill ya, negotiation skill ini of course ya kayak tadi saya share dari pengalaman gua waktu dulu kerja, how to deal with people, how to level up myself. Dari yang tadinya saya hanya cash officer, saya akhirnya bisa bertahap nego dengan bos-bos atas, akhirnya saya bisa ke level yang lebih tinggi dan mencapai apa yang saya mau, pekerjaan yang saya inginkan gitu ya. Dan of course predicting skill ya. Jadi kalian dari behavior finance itu, kalau kalian semakin mengerti kondisi market, semakin kalian mengerti oponen kalian gitu ya, of course kalian akan semakin tajam dalam melakukan prediksi ke depan. Seperti itu guys, dan etc. I think cukup untuk di sini. Mungkin saya coba buka untuk Q&A buat teman-teman, kalau ada yang mau tanya feel free. Pokoknya pertanyaannya yang masih dalam konteks hari ini ya guys, begitu. Mungkin saya sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, saya tetap coba akan share ya. Yang paling penting memang intinya dari sini message saya, kalian jadi orang harus be open minded. Karena kalau kalian nggak be open minded ya kalian nggak akan bisa menerima sesuatu hal yang baru ya. Ini contoh simple juga, saya coba share ya, mungkin sedikit tentang kenapa sih saya suka coba selalu membahas tentang cryptocurrency ya. Karena sebenarnya ini kan kayak suatu evolusi baru di dunia kita ya. Dan orang itu selalu berpikiran selalu susah untuk menerima hal baru. Kenapa? Karena ibaratnya gini,
itu karena kita itu dari kecil itu selalu sudah terbiasa dengan doktrin gitu ya. Doktrinnya apa? Doktrinnya itu kita tuh cenderung untuk susah menerima hal-hal baru. Terus karena kita terlalu hidup dalam suatu lingkungan yang mungkin orang-orang rata-rata selalu cenderung berpikiran negatif, atau orang-orang yang cenderung sok-sok pintar, kemudian orang-orang yang terlalu skeptikal gitu ya. Akhirnya kalau intinya gini, semua keputusan yang kalian lakukan itu adalah di diri kalian sendiri gitu ya. Makanya gue sebut waktu itu life is an investment, guys. Jadi kalian nggak bisa kalian bergantung sama orang-orang sekitar kalian. Orang kalian sekitar kalian ngomong, jangan beli cryptocurrency, itu gini. Ya akhirnya mereka ketinggalan gitu kan. Ini contoh simple aja ya. Jamie Dimon gitu ya. Kalian mungkin beberapa mungkin kalian tahu. Jamie Dimon adalah CEO dari JP Morgan ya. Yang kalau ceritanya sebenarnya lucu. Yang mengerti dengan cryptocurrency itu pada saat itu adalah anaknya Jamie Dimon gitu ya. Bapaknya itu saya skeptical, padahal bapaknya pinter banget. Mungkin makanya tadi saya share di awal bahwa lu kalau terlalu overconfidence dan kalian selalu berpikir kalian paling pinter, malah kalian behind the curve. That's the point. Ada pertanyaan nih, kok cerita tentang teori konspirasi yang dapat open-minded kita? Teori konspirasi yang dapat open-minded kita. Nah, apa ya? Teori konspirasi ini memang tergantung dari wawasan kalian, tergantung dari knowledge kalian. Contoh simple ya guys. Mungkin ini saya coba. Bro bisa share tips untuk upgrade negotiation skill atau barangkali merekomendasi buku yang bagus untuk ini. Oke. Oke, konspirasi contoh nih ya. Mungkin saya kasih contoh salah satunya misalnya related dengan COVID ini ya. Mungkin beberapa orang ya percaya nggak percaya, tapi if you ask my personal view, gue tetap mempunyai keyakinan bahwa di COVID-19 ini sebenarnya gue di pihak yang percaya dengan suatu konspirasi teori, bahwa ada faktor dibikin ya. Kenapa? Karena kalau kalian baca bukunya Yuval, ini saya rekomendasi kalian ya untuk baca bukunya Yuval ini. It's a mind blowing book. Bukunya Yuval yang ini ya guys. Pasti mungkin kalian sudah tahu lah. Kalian pasti banyak kan sudah tahu kan ini Sapiens ya. Nah, selain itu dia juga ada yang 21st century. Ini kalau ini lebih ngomongin sejarah manusia, evolusi manusia. Nah, ini lebih applicable yang ini 21st century. Ini bagus banget, benar-benar membuka pikiran kalian. So basically dari bukunya Yuval ini saya share sedikit ya tentang teori konspirasi. Itu ibaratnya gini, saya kasih basicnya aja supaya nanti kalian kembangin. Ibaratnya gini, dari buku ini akhirnya saya mulai mempunyai kepercayaan. Bukan berarti ini akan merubah my faith ya, enggak. Setiap orang mempunyai faith sendiri. Tapi at least dari sini saya belajar sesuatu hal, bahwa evolusi itu ada menurut saya. Kalau kalian tanya saya singkat cerita, menurut saya evolusi itu ada. Saya kasih contoh ya buat kalian. Banyak orang dulu berpikir, kalian bayangin aja pakai your imagination. Kalau kalian bawa handphone atau bawa iPad, atau let's say kalian bawa lightsabernya Star Wars ya. Kalian bayangin bawa lightsabernya Star Wars balik ke 500 tahun yang lalu. Kalian bakal dipikir setan atau kalian bakal dipikir dewa. Ya. Nah, itu kalian ngerti ya, nangkep ya. Nah, apa sih moral of the story dari situ? Itu ibaratnya kayak dulu orang berpikiran bahwa orang-orang itu berpikiran ada lightning, ada God of Thunder, Thor gitu kan, kayak kalian nonton di film. Nah, itu karena doktrin-doktrin yang mereka dapatkan gitu ya guys. Jadinya mereka selalu berpikiran, oh itu berarti kalau ada petir berarti ada Tuhan yang marah, ada Thor of Thunder-nya marah kayak gitu. Dan kalau kalian nonton filmnya gua gak lupa, nanti coba gua share ya di IG story. Nah, di situ kalian bisa lihat bahwa orang itu, manusia itu sebenarnya ada evolusinya guys. Evolusinya nah teknologi ini juga membawa suatu evolusi menurut saya. Nah, itu yang menyebabkan tadi kenapa saya bilang untuk mempercepat penetrasi market ke digital. Semua orang kan akhirnya sekarang kalian lihat
uh, semua orang sekarang pakai pembayaran mobile payment kan, semua cashless. Karena adanya COVID ini kalian dipaksa mau nggak mau akhirnya kalian pindah ke digital gitu kan. Nah itu menurut saya itu kan kalian lihat dari suatu konspirasi ini ya, hubungannya apa. Dan kalian bisa lihat yang kekayaan dan asetnya yang makin naik itu perusahaan apa. Ya, perusahaan semua yang berhubungan dengan teknologi. Dengan adanya COVID-19 semua perusahaan teknologi market cap-nya makin gila ya kan. Jadi orang itu makanya itu part of the human evolution. Dan kalau kalian pernah nonton filmnya Alita ya, Alita The Battle Angels, menurut saya itu good movie, entertaining movie. Kalian dari situ bisa dapat suatu imagination, bayangan bahwa manusia itu juga ada di buku Yuval satunya lagi, bahwa nanti kalau kita ditemukan suatu alat robot untuk memperbaiki jantung kita, ya kita bisa memperpanjang umur kita, bisa gitu kan. Dan karena ini kan basically tubuh kita tuh sesuai berjalan dengan fungsinya, kayak ibaratnya mobil gitu kan. Kalau ada yang rusak, kalau nggak dibenerin ya keok mati. Tapi kalau ada yang dibenerin ya bisa diperpanjang umurnya. Nah itu jadi suatu evolusi loh. Dimana mungkin orang dulu berpikiran nggak kepikiran sampai ke sana. Ya itu yang tadi saya hubungin dengan konspirasi teori ya. Tadi pertanyaan Sahat ya, upgrade negotiation skill. Nah upgrade negotiation skill ini gua lupa sih, Cong, bukunya apa. Nanti coba gua ntar gua teks dulu ya. Dulu ada sih, gua tapi lupa di sini. Tapi I think negotiation skill ini kalian get dengan usahakan dengan sehari-hari itu nanti kalian juga akan dapatkan kok. Karena itu sesuatu yang nggak bisa dibaca dengan teori ya. Kalian harus langsung melakukan itu langsung ke pekerjaan kalian sehari-hari. Kok apakah bias dalam diri kita bisa ditekan atau dieliminasi? Dan bagaimana kita bisa memfilter informasi yang tetap bisa act dengan tidak too fast atau too slow. Oh ini pertanyaannya Paul, bagus banget. Thank you ya Paul pertanyaannya. Nah menurut saya bisa ditekan, kalau dieliminasi nggak bisa. Jawaban saya ya Paul ya. Karena ini cognitive bias itu part of human nature ya. Tuhan menciptakan kita itu sebagai manusia yang berakal budi dan mempunyai otak kanan, otak kiri ya. Mempunyai akal budi, logik, dan creativity. Dan creativity lah itu yang disebut imagination kita, itu yang menyebabkan terjadinya cognitive bias. Nah, tapi cognitive bias ini yang menyebabkan manusia itu selalu unique, is a unique creation gitu ya, creature. Dan itu yang menyebabkan kita selalu bisa one step ahead, tergantung kalian bagaimana memanfaatkan creativity kalian atau cognitive bias kalian. Dan memang untuk menekan atau memfilter informasi yang ada itu seiring waktu dengan pengalaman kalian gitu ya. Tapi yang seperti saya tadi awal-awal saya bahas Paul, bahwa orang itu kalian harus mempunyai sadar diri, kalian harus bisa melawan ego kalian sendiri, dan kalian harus bisa jujur terhadap diri kalian sendiri. Kalau kalian bisa jujur terhadap diri kalian sendiri, trust me, kalian akan easily find the problem and you can solve it. Kenapa banyak orang tidak bisa memecahkan problem mereka? Karena basically mereka tidak mau being honest to themselves. Itu sudah saya observe banyak kasus guys. Pokoknya orang kalau kalian itu egonya terlalu tinggi, terus kalian tidak mau bercermin diri, kalian tidak mau being honest to yourself, kalian intinya nggak akan bisa maju aja. Karena kalian nggak tahu apa problemnya di kalian. Jadinya ya kalian kalau nggak tahu problemnya ya akhirnya problem itu akan nempel di diri kalian terus. Gitu ya. Pak tolong di save. Ya ini pasti di save kok. Nanti pasti saya. Kok Herman percaya suatu saat bakal ada mesin time travel? Gideon pertanyaannya ini kayak Marvel ya. Itu masih beyond of my imagination ya, but I don't know. Gua kayak tadi gua bilang, gua bukan selalu mau ngomong something is impossible. In my view, dengan adanya perkembangan teknologi zaman sekarang ini, in my view anything is possible gitu ya. Tapi kalau lu tanya gue sekarang ya, dengan current situation menurut gue belum. Mungkin kalau kalian katakanlah mungkin 50 tahun lagi ya, but I don't know. This technology is insane guys. Predicting apakah harus matematis? Combination ya, predicting, Andono menurut gue. Predicting itu tidak selalu matematis. Justru itu yang gue bilang.
Kenapa gua sebut investment is an art? Nah, kalau kamu misalnya bilang predicting harus matematis, itu berarti kalian akan berpikiran bahwa investment is science. But the fact adalah ini yang kemarin gua bilang ya. Nah, kalian bisa baca di sini. If there is one formula, ini Paul Tudor Jones ya, he's a good trader. One way to do it, we will all be zillionaires. Kalau kalian tahu itu, kalau kalian berpikir investment itu ada satu formula ya, kita semua pasti kaya guys. Nyatanya kan enggak, gitu kan? Setiap orang mempunyai ini. Nah, kenapa gue bilang investment is an art? Karena dari pengalaman gue, investment itu more than 50% of the success rate itu lebih ditentukan oleh kematangan maupun kedewasaan kalian menguasai your behavior or your psychology effect. Menurut saya itu science atau matematik itu hanya giving you the 40-50% remaining of the factors. Jadi semoga jawab ya. Jadi makanya kenapa gue lebih suka bahasin tentang behavior and finance, karena menurut gue ini hal yang paling penting. Saya kasih contoh case yang dimana predicting itu tidak di luar matematis. Contoh, kalau kalian matematis itu kalian pasti given the current numbers, data, apa yang sekarang kalian lihat. Tapi predicting itu adalah itu ibaratnya kalian see through ya. See through itu adalah something yang akan selalu didebatkan. Nah, itu contoh simple ya. Dulu saya pengalaman juga. Gue tuh tipenya orang yang contrarian ya. Gue mencoba untuk selalu berpikir apa yang belum orang pikirkan. Dan itu tentu nggak gampang gitu, karena banyak di lingkungan kita nggak semua orang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, that's the unique things. Kita semua orang itu saling komplement ya guys. Jadi saya nggak ada yang bilang bahwa oh gue yang paling benar, kalian kalau gini kalian yang salah. Enggak, itu ujung-ujungnya kalian sombong. Kita semua harus mengkomplement each other, karena kita semua punya skill dan punya bakat yang berbeda-beda. Dan kalau kalian see through atau itu ibaratnya kayak predicting ya, itu angkanya belum ada loh. Tapi apa yang bisa bikin saya make the decision bahwa kira-kira prediction saya adalah bakal kayak gini deh. Apa itu ya? Justification-nya adalah pertama experience, kemudian kedua the way you read the market behavior, ketiga adalah your knowledge tentang when you try to look at the big pictures itu ya. Nah, itu yang mempengaruhi hal yang tanpa matematis tadi, Andono. Semoga jawab ya. Koeman boleh tahu tanggal lahir? Loh, ini Gideon tanya personal. Oke, tanggal lahir gue lahir tahun 83 di Oktober. Ada pertanyaan lagi? Nah, basically ini ya, mungkin kalau bagi teman-teman yang mungkin sudah kelewat tadi, menurut saya ini 3 pertanyaan penting yang menurut saya akan sangat membantu kalian, baik tidak hanya di hal investment tapi di kehidupan kalian sehari-hari. Jadi tujuan saya ini nggak hanya mengeducate orang untuk dari sisi finance, tapi the way of your mindset, ya, the way of your mindset, kemudian cara berpikir kalian, the way you interact with people. Dan ini menurut saya sangat penting. Ini yang tadi mungkin sudah lihat di awal, mungkin bagi teman-teman yang belum yang telat masuk, kalian bisa lihat lagi. Menurut saya 3 pertanyaan ini sangat penting untuk bisa kalian menjadi introspeksi diri kalian, karena dari 3 pertanyaan ini akan saling terkait dari behavior finance yang lainnya. Ya, tadi saya bilang, ya intinya kalau kalian punya jealousy, kalian selalu berpikir negatif, kalian bakal susah maju guys, trust me. Karena gue pun dulu pernah ngalamin itu. Kenapa dulu gue pernah ngalamin itu? Karena gue dulu pernah hidup susah, dan gue background gue pernah hidup susah, pernah ada masalah. Jadi gue pernah mengalami rasanya insecure, dan pernah ngalamin gue iri sama orang itu seperti apa. Dan itu nggak bisa gue bikin gue maju. Sampai suatu saat akhirnya gue menemukan formula, karena gue orangnya kan gue itu orangnya suka dulu kalau kalian ya ada beberapa teman-teman gue di sini ya, atau teman-teman SMA dan SMP, gue itu orangnya dari dulu itu orangnya terlalu bisa dibilang I'm quite serious person. Gue selalu coba
anak-anak lain pada suka main game, gue nggak terlalu suka main game. Kenapa? Pertama, gue dulunya insecure dan gue merasa selalu karena my background ya, akhirnya gue coba untuk selalu mencoba memperbaiki diri terus gitu ya. Nah, itu butuh proses bertahun-tahun, dan akhirnya makanya gue summarize ini ke kalian hanya dalam waktu 1 hari guys. This is the key of my experience yang semoga benar-benar bisa membantu kalian kalau kalian have a problem. Kalau kalian bisa menjawab 3 pertanyaan yang pertama ini dengan baik, tentu kalian akan move to the next level and move to the next steps. Dan dari situ the next steps kalian akan bisa relate ini how to solve this problem yang tadi udah sempat saya bahas ya. Kalian yang telat bisa nonton nantinya. Oke, gua nggak mungkin mencoba untuk nggak berpanjang lebar supaya Oke, ternyata masih ada pertanyaan lagi. What is your turning point, Ko? Yang merubah banget sehingga mau menjadi seperti sekarang. Adi, my turning point itu mungkin bisa nonton di IG-nya Felicia ya. Felicia tentang kapan hari gue sempat share. My turning point adalah waktu dulu gue bangkrut dari forex. Jadi itu yang bikin gue akhirnya dulu gue orangnya terlalu sombong. Karena dulu gue pernah overconfidence, karena dulu ibaratnya gini, my turning point, dulu itu gue, kalau sekolah, ini gue cerita sedikit ya pengalaman, dulu itu gue kalau di sekolah, ini juga masih ada hubungannya ya, nanti gue kasih kalian ajari, waktu gue di sekolah itu guys, dulu gue itu paling bontot, juara paling bawah, ya, sampai suatu waktu, ini my first turning point ya, kalau kalian tanya, my first turning point, saya suatu waktu ketemu seorang guru les, yang akhirnya guru les ini menjadi my mentor, dan sampai sekarang saya selalu masih berhubungan dan saya sangat tidak pernah melupakan jasa dia. Kenapa? The way he teach me is very unique. Karena dulu itu gue apa-apa selalu tanya, kalau nggak bisa saya tanya, nggak bisa saya tanya. Dan dia guru les, kalian bayangin guru les, tapi dia nggak pernah mau ngajar dengan benar. Akhirnya kalian marah nggak? Sudah gue bayar tapi nggak mau ngajar. Tapi ternyata ada poin penting di situ. Kenapa dia nggak mau langsung memberitahu saya jawabannya? Karena dia bikin saya dibiarin seharian sampai saya stres. Itu kayak ibaratnya ada tembok di otak kalian. Kalian coba jebolin tembok itu. Nah itu teknik yang dia ajarkan ke saya. Sampai akhirnya saya stres banget. Sampai akhirnya saya berusaha untuk mencari tahu jawabannya. Nah kalau akhirnya saya mentok, baru dia, ibaratnya saya mentok, saya jatuh, baru dia angkat tangan saya, baru dibimbing. Ini loh caranya mikirnya kayak gini-gini. Tapi dia nggak akan memberitahu saya langsung jawabannya. Ya. Nah, dari situ guys, tiba-tiba, percaya nggak percaya kalian, bukan saya menyombongkan diri. Kan ini ada pertanyaan tadi, my turning point. Itu tiba-tiba saya dari juara yang paling bontot, tiba-tiba saya juara 1 loh. Dan itu satu keluarga saya semuanya kaget. Nah, pada waktu saya tiba-tiba bisa juara 1, saya pun sendiri kaget dengan diri saya sendiri. Kenapa saya bisa tiba-tiba juara 1? Di saat saya tiba-tiba jadi juara 1, kemudian saya merasa level up kan. Nah itu sifat manusia itu unik di situ guys. Pada saat kalian level up, kalian makin punya confidence, yang energi positif kalian semuanya keluar. Pada saat energi positif kalian keluar, kalian mau level up lagi. Nah dari situ tiba-tiba saya jadi juara umum di sekolah. Nah pada saat saya juara umum bertahap-tahap, saya jadi sombong. Nah itu singkat ceritanya. Akhirnya saya sombong, saya terlalu sombong secara overconfidence di akademis. Kemudian saya berpikiran bahwa akademis saya kuat, ya saya coba langsung saya bet di forex. Dan itu yang bikin saya akhirnya collapse di forex, karena saya rugi besar dan itu bikin saya bangkrut. Tapi nggak apa-apa, itu perjalanan saya, dan akhirnya itu bikin saya turning point lagi sampai saya ketemu yang namanya Nick Vujicic. Nick Vujicic itu evangelis Australia. Mungkin kalian kalau sudah pernah dengar, mungkin ini tadi siapa pertanyaannya Adi mungkin belum pernah dengar ya. Kalian bisa ketik, Nick Vujicic ini adalah evangelis yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki, dan sejak ketemu dia yang merubah hidup saya. Singkat cerita seperti itu ya. Oke, Ko Herman lahir tahun 83. Iya, tadi saya udah jawab tahun 83. Bagaimana dengan skill manajemen waktu? Skill manajemen waktu ya, itu intinya ya kalian harus tahu apa yang dalam prioritas kalian yang paling penting apa gitu ya. Kuncinya cuma satu, kalian harus mencoba mengerti prioritas utama kalian itu apa dalam hidup ini.
Kalau kalian sudah tahu prioritasnya apa, ya baru kalian bisa mengatur waktu kalian itu tuh apa gitu kan. Ya contoh saja misalnya nih, sebenarnya gue mau ngelakuin hal-hal kayak gini nih sebenarnya udah dari 2 tahun yang lalu ya guys. Cuma waktu itu gue terkendala banyak hal, saya nggak tahu harus lewat gimana gitu kan. Akhirnya dengan adanya work from home ini, akhirnya saya merasa terpanggil lagi ya karena saya tahu dalam waktu 24 jam saya itu saya sudah bagi waktu saya berpikir untuk pekerjaan, ada bagi waktu saya untuk anak saya, ada bagi waktu untuk sama keluarga saya, dan ada waktu yang saya nganggur gitu kan. Nah daripada waktu saya nganggur ini ya saya ngambil sedikit dari waktu nganggur saya ini untuk share pengalaman saya. Kenapa ya, basically karena ini yang saya tadi bilang, ini saya merasa ini panggilan saya sejak sebenarnya udah lama, 2-3 tahun yang lalu gitu ya. Cuma akhirnya saya menemukan caranya, ya udah saya coba take the action untuk sharing some of the insight, dan semoga bermanfaat. Dan saya sih merasa bahwa ujung-ujungnya kalau kalian pintar, kalau kalian semakin bertambah dewasa dan kalian semakin dapat ilmu banyak, ujung-ujungnya market kita akan semakin bagus, Indonesia akan semakin bagus, dan ujung-ujungnya apa sih endingnya, kita semua sama-sama maju dan pekerjaan saya juga makin maju, gitu aja. Saya mikirnya simple kok guys. Oke, ini makin banyak pertanyaan nih. Gue pikir ini tinggal 7 menit lagi ya. Kok tanya dong gimana cara kita tahu atau evaluasi ketika kita jadi contrarian itu langkah yang memang benar. Kalau ini lumayan kritis. Good. Memang kalau kamu mau tahu kalian sebagai contrarian langkah yang benar, sebenarnya nggak ada exact formulanya ya Paul, menurut saya. Karena being contrarian itu seperti ibaratnya kalian take a bet. Dan seperti yang dulu sempat di sebelumnya saya pernah bahas, bahwa in this life itu semua, kalau kalian banyak dibilang saham itu judi, sebenarnya ya semua dalam kehidupan kita itu ada faktor judinya, karena kita betting, karena kita nggak tahu ke depan bakal kayak apa gitu kan. Setelah kalian take the decision, dan baru kalian tahu bahwa bet kalian itu benar atau enggak ya. Tapi tentu untuk meminimize when you're trying being contrarian, itu hanya bisa di justify dengan pengalaman kalian gitu kan. Karena dengan pengalaman kalian yang terus bertambah, ya kalian akan mempunyai analisa critical thinking yang makin tajam untuk melihat apakah gua ini sudah di langkah yang benar atau enggak. Nah itu kayak ibaratnya ya kayak waktu dulu gua bangkrut di forex, karena gua masih belum ada pengalaman, tapi karena gua terlalu overconfidence, gua terlalu sombong, karena gua berpikiran dulu gua terlalu naif, gua berpikiran bahwa akademik gua kuat, maka gua bisa terapin di dunia langsung, padahal in reality nggak seperti itu gitu kan akhirnya. Jadi seperti itu ya. Kok saya baru lulus kuliah? Suryadi ini pura-pura lu bro. Gimana ya cara putusin mau kerja bisnis atau investasi ya? Gimana ya cara putusin mau kerja bisnis atau investasi ya? Nah, Suryadi ini sebenarnya lu baru masuk, tadi sempat gua bahas di awal bro gitu ya. Ini moga nanti next time gua bisa invite lu ya untuk share some of your insight. Oke. Just for the sake ini gue jawab aja deh. Saya baru lulus kuliah, gimana caranya putusin mau kerja bisnis atau investasi? Nah itu tergantung kalian, seberapa kalian berpikir bahwa kalian kesiapan kalian dalam hal materi, kesiapan kalian dalam hal mental, dan tadi balik lagi ke prioritas kalian apa gitu ya. Kalau memang prioritas kalian, menurut saya itu gini loh. Dulu itu orang selalu sering berdebat, beranggapan bahwa being entrepreneur itu paling bagus. Lu jadi karyawan orang, kayak kalian kalau baca, dulu gue juga terpengaruh tuh baca bukunya Rich Dad Poor Dad. Meskipun memang sebenarnya Rich Dad Poor Dad itu memang ada nilai positifnya, tapi jangan kalian telan mentah-mentah ya. Karena menurut gue setiap orang itu nggak bisa disamakan. Tidak semua orang bisa jadi entrepreneur, tidak semua orang bisa jadi fund manager, tidak semua orang jadi bisa pedagang. Itu kuncinya menurut saya. Jadi jangan kalau kalian sering dengar orang, jadi orang entrepreneur aja, lu jadi karyawan buat apa gini. Enggak juga guys. Gua sehari-hari sejak saya masuk market itu pun akhirnya itu bikin saya kepala saya terbuka. Banyak orang-orang yang kerja di capital market meskipun dia bukan entrepreneur, mereka karyawan, mereka kayanya luar biasa. Bahkan lebih kaya dari teman-teman saya yang entrepreneur. So,
what's wrong with that, gitu kan? Kalian harus berpikir kritis dengan itu. Ujung-ujungnya, kalau kalian mau sukses, ya kalian harus berpikir open mindset, gitu aja. How long that have you been journey with investment go? And boleh diceritain nggak hal-hal esensial di dunia investasi yang bisa kita terapkan di dunia nyata dalam hal karir? Oh sebenarnya tadi udah gua bahas ya, Radiana J. Mungkin boleh dilihat nanti. Ini waktunya udah mau habis, tinggal 4 menit ya. Jadi basically yang bisa esensialnya yang bisa diterapin di investasi ya tadi, maksud gue saya tadi sudah bahas sebagai penutup ya, untuk jawab pertanyaan Radian. Ya intinya dari behavior itu kalian, itu yang bisa kalian relate ke kehidupan kalian sehari-hari. Karena ilmu yang kalian dapatkan itu di dunia investment itu, kenapa itu yang bikin saya juga memutuskan, saya suka untuk saya decide bahwa this is my world, this is my futures. Karena saya lihat dunia investment itu unik guys, dan I really love this world. Kenapa? Karena gue belajarnya tuh banyak banget. Itu sekalian menjawab pertanyaannya Gideon, kok Herman pilih proses atau hasil? Gue pilih dua-duanya kalau ditanya. Kenapa? Karena proses itu yang bikin kalian semakin dewasa, semakin kalian level up, itu proses. Nah, hasil, ya kalau kalian gak ada hasilnya, gue gak mungkin berhadapan dengan kalian, gitu kan. Karena kalau gue gak ada hasilnya, apa yang mau gue coba untuk share ke kalian, gitu kan. Jadi intinya proses dan hasil itu ya sudah satu kesatuan, udah gak bisa dipisah. Kalau kamu cuma mau proses, gak mau hasil, ya ibaratnya kamu do something, itu kayak dibilang sama Albert Einstein, that's insane. You keep doing the same thing, tapi you expect different result, ya gak bisa. Ya itu gak bisa seperti itu. Jadi menurut gua, ya kalau do the process and then get the result, then enjoy your life. Oke ya guys, sudah panjang, thank you banget pertanyaannya. Hari ini lumayan proaktif, banyak banget yang tanya. So kalian kalau ada yang telat, kalian nanti bisa lihat di videonya nanti di IG live. Dan kalau kalian memang merasa penting dan berguna, bermanfaat banyak, gua cuma minta kalian sebarin ini buat teman-teman yang kalian berasa kalian teman yang kalian sayang, atau mungkin keluarga. Karena gue hanya mencoba, tujuan gue simple, hanya mencoba untuk membantu banyak orang supaya menjadi lebih baik. Karena kalau dengan kalian mempunyai pola pikir yang lebih baik, at the end of the day your investment will also improve and become better. That's the conclusion. Thank you guys.